Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankanlah kami, Menteri Agama Republik Indonesia, menyampaikan salam hangat Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Sesungguhnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama kita semuanya. Akan tetapi tiba-tiba satu dan lain hal, beliau meminta kami untuk mewakili pada kesempatan ini, dan izinkan saya membacakan sambutan beliau. Yang terhormat Ketua Umum PBNU beserta seluruh jajaran, yang terhormat para Menteri Kabinet Merah Putih, yang terhormat Rektor Universitas Indonesia beserta seluruh jajaran, yang terhormat Sekjen Liga Arab beserta seluruh jajaran, para duta besar negara sahabat, para pimpinan ormas keagamaan, hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan keberkahan yang telah diturunkan bagi bangsa Indonesia. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang kelak bersama di surga. Hari ini kita berada dalam kehangatan Konferensi Internasional Humanitarian Islam. Sebagai tuan rumah, saya mengucapkan rasa bangga sekaligus bahagia atas terselenggaranya acara mulia ini. Indonesia adalah bagian penting perdamaian dunia. Semoga kita terus konsisten menjaga dan menebar perdamaian dunia. Hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah negara yang diberkahi dengan aneka keragaman, tempat di mana lebih dari 270 juta penduduknya hidup berdampingan dengan harmoni, saling menghormati perbedaan agama, budaya, dan etnis. Indonesia adalah cerminan tentang nilai-nilai Islam yang ramah, damai, dan moderat. Disinilah seluruh bangsa dapat merasakan kehangatan persaudaraan, ketulusan gotong royong, dan kerendahan hati untuk saling berbagi dan menghormati. Nilai-nilai humanitarian Islam adalah jangkar yang telah meraju keberagamaan Indonesia menjadi harmoni yang begitu indah. Pancasila sebagai dasar negara merupakan titik temu yang menyatukan prinsip-prinsip Islam dengan semangat kebangsaan yang inklusif dan humanis. Inilah nilai-nilai yang telah diwariskan para pendiri bangsa untuk kita jaga dan untuk kita lanjutkan. Pancasila adalah landasan yang menggabungkan spiritualitas dengan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Disinilah letak kekuatan Indonesia dalam kemampuannya memadukan keimanan dengan semangat persaudaraan yang menjadi contoh nyata bahwa Islam dapat berkembang dan menyebarkan pesan perdamaian dalam kerangka kebinekaan. Oleh karena itu, sangatlah layak dan tepat bagi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila kepada dunia sebagai manifestasi dari humanitarian Islam. Hadirin yang saya hormati, sejarah panjang perdamaian dunia tak dapat dilepaskan daripada peran Indonesia. Sejak deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,
Indonesia telah berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan dialog antar bangsa. Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung menjadi salah satu tonggak sejarah dan komitmen Indonesia untuk mendorong solidaritas, kemerdekaan, dan perdamaian dunia. Indonesia juga secara konsisten mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan stabilitas di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik. Kiprah Indonesia dalam upaya mediasi konflik antar negara mencerminkan dedikasi yang tidak tergoyahkan dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai dan harmonis. Semua ini tentu tak dapat dipisahkan daripada nilai-nilai humanitarian Islam dan prinsip Pancasila yang menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan universal. Visi Indonesia Emas tahun 2045 adalah komitmen kami untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang berperan aktif di dalam membangun perdamaian dunia. Humanitarian Islam menjadi pilar penting dalam upaya kami menuju visi tersebut. Melalui dialog, kerjasama, dan pembinaan hubungan antar bangsa yang damai, Indonesia siap berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih harmonis, bebas daripada konflik, dan penuh dengan semangat kemanusiaan. Saya ingin kembali menekankan bahwa humanitarian Islam sejatinya bukan hanya sebuah warisan lokal, akan tetapi pesan global yang mengajak seluruh umat manusia untuk kembali pada fitrah yang penuh kasih, keadilan, dan kebijaksanaan. Dengan beragam pengalamannya dalam merawat kebangsaan, Indonesia siap berbagi inspirasi dan praktik terbaik untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan berkeadilan. Atas nama bangsa dan pemerintah Indonesia, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya Konferensi Internasional Humanitarian Islam ini. Semoga konferensi ini melahirkan semangat dan membawa manfaat besar bagi kita semua dan menjadi pijakan yang kuat untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah dan harmonis. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan ini kami sampaikan. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi langkah kita. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detail analisis bahasa. Yang pertama ada struktur teks pidato. Pidato memiliki struktur yang sangat teratur dan sesuai dengan kaidah teks pidato formal, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua memulai dengan doa, contohnya Bismillahirrahmanirrahim dan salam multikultural, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, yang mencerminkan konteks Indonesia yang beragam. Yang ketiga menyampaikan penghormatan kepada para tamu penting, contohnya Ketua Umum, PBNU, Menteri, Rektor UI, Duta Besar, dan lain-lain. Selanjutnya mengungkapkan rasa syukur dan menegaskan tujuan acara Konferensi Internasional Humanitarian Islam. Isi argumen pendukung, menggambarkan Indonesia sebagai negara yang diberkahi keragaman dan contoh nilai-nilai Islam yang ramah, damai, dan modern. Menjelaskan bahwa humanitarian Islam adalah jangkar yang merajut harmoni keberagaman di Indonesia. Menghubungkan nilai-nilai humanitarian Islam dengan Pancasila sebagai dasar negara. Penutup dari bagian yang tercatat akan menyimpulkan pesan dan mengajak tindakan untuk memperkuat perdamaian global sesuai tema konferensi. Yang kedua ada gaya bahasa. Formal dan sopan, gaya bahasa sesuai dengan konteks acara internasional dan status pembicara sebagai Menteri Agama. Tidak ada kata-kata gaul, kasar, atau tidak baku.
Dan selanjutnya, inklusif dan ramah. Penggunaan salam multikultural dan kata-kata seperti kita semua, persaudaraan, dan saling menghormati. Menciptakan nuansa yang menerima dan menjangkau audiens yang beragam, berbagai agama, negara, dan latar belakang. Selanjutnya, penyemangat dan persuasif. Menggunakan kata-kata yang penuh makna dan emosional, misalnya kehangatan, keberkahan, jangkar, untuk menyentuh hati pendengar dan meyakinkannya terhadap gagasan humanitarian Islam. Selanjutnya, ilmiah dan berdasar ajaran. Menggabungkan istilah agama yang tepat, misalnya Al-Islam lil Insaniyah, dengan konteks keilmuan sesuai dengan latar belakang acara yang dihadiri oleh sarjana dan guru besar dari berbagai negara. Yang ketiga ada kosakata. Pertama, kosakata formal. Menggunakan kata-kata seperti didaulat, perhelatan, konsisten, merajut, dan dasar negara yang sesuai dengan pidato resmi. Istilah agama dan budaya memasukkan istilah seperti humanitarian Islam, al-Islam lil Insaniyah, sholawat, dan taslim yang relevan dengan tema, serta salam dari berbagai agama untuk menekankan inklusivitas. Kata-kata yang menekankan nilai banyak, menggunakan kata-kata yang mengandung nilai positif seperti harmoni, damai, moderat, persaudaraan, ketulusan, gotong royong, dan kerendahan hati. Kosakata yang menghubungkan, menggunakan kata-kata penghubung, misalnya sebagai, karena, dan namun, yang tepat untuk menjaga alur berpikir yang lancar. Yang keempat ada struktur kalimat. Gabungan kalimat pendek dan panjang. Kalimat pendek digunakan untuk menyampaikan pesan yang kuat dan jelas. Misalnya, Indonesia adalah bagian penting perdamaian dunia. Kalimat panjang digunakan untuk menjelaskan gagasan yang lebih kompleks namun tetap teratur dan mudah dipahami. Misalnya, tempat di mana lebih dari 270 juta penduduknya hidup berdampingan dengan harmoni, saling menghormati perbedaan agama, budaya, dan etnis. Selanjutnya, dominan kalimat aktif. Sebagian besar kalimat menggunakan struktur aktif yang membuat pesan lebih tegas dan langsung. Misalnya, saya mengucapkan rasa bangga sekaligus bahagia. Selanjutnya, tidak ada kesalahan tata bahasa. Struktur kalimat sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek, atau komplement tanpa kesalahan yang mencolok. 5. Narasi dan pesan inti. Narasi yang terfokus. Pidato berkisar pada 3 poin inti. Yang pertama, Indonesia sebagai contoh harmoni keberagaman. Yang kedua, humanitarian Islam sebagai nilai-nilai yang mendasarinya. Dan ketiga, peran Indonesia dalam mempromosikan perdamaian global. Selanjutnya, pesan positif dan konstruktif. Tidak ada unsur provokasi atau ujaran kebencian. Sebaliknya, pidato ini menekankan pentingnya saling menghormati, kerjasama, dan moderasi beragama sebagai solusi terhadap krisis global. Selanjutnya, hubungan dengan konteks masa kini. Pesan humanitarian Islam disesuaikan dengan tantangan dunia saat ini, konflik, ketidakadilan, keragaman yang menyulitkan, sehingga menjadi relevan dan bermakna bagi audiens. Pidato ini sangat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena yang pertama, menggunakan bahasa baku, tidak ada kata-kata tidak baku, gaul, atau daerah yang digunakan. Yang kedua, sesuai dengan tata bahasa, struktur kalimat, penggunaan kata hubung, dan pronomina persona. Contohnya seperti saya, kita, beliau, sangat tepat. 3. Sesuai tata tulis dan ejaan. Berdasarkan teks pidato yang tercatat di situs Kemenak, tidak ada kesalahan ejaan atau tata tulis yang mencolok. Yang keempat, sesuai kaidah kesopanan, penggunaan salam, penghormatan, dan kata-kata sopan sesuai dengan konteks acara dan status pembicara serta audiens. Yang kelima, jelas dan mudah dipahami. Meskipun menggunakan kata istilah, agama, dan keilmuan, pesan tetap dapat dipahami oleh audiens yang beragam karena penyampaiannya yang terstruktur dan lugas. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata.
Saya Raisa Khairatudin Afi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.